Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Perhatian bagi adik-adik yang membawa alat komunikasi agar dimatikan terlebih dahulu atau diaktifkan dalam keadaan getar saja ya. Terima kasih. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama tiba di Balairung. Acara akan dimulai. Sebelum acara, kami persilakan berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dan langsung saja acara ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Irma Sela Karlina selaku Managing Director Sabang Merauke 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak
Ahok. Terima kasih sudah memperbolehkan Sabang Merauke kembali untuk berdialog bersama Bapak. Nah ini Pak, di sini sudah hadir adik-adik Sabang Merauke. Ini adalah tahun keempat Sabang Merauke dilaksanakan. Di tahun 2016 ini adalah keempat kalinya kami mendatangkan adik-adik dari berbagai penjuru, dari ujung Sabang sampai ujung Papua Barat, Fakfak. Jadi 15 adik-adik ini sudah diseleksi dari 1173 anak Pak. Dari 1173 ini luluslah 15 ini adik-adik yang terpilih. Terus ada juga kakak-kakak pendamping, kakak-kakak yang terpilih juga dari 445 pendaftar Pak, dari berbagai universitas. Jadi nanti ke-15 kakak ini akan mendampingi 15 adik. Mungkin nanti kita kenalan dulu ya Pak ya, siapa aja adik-adik itu. Tadi yang mimpin Pak, yang mimpin jadi dirijen itu ada Windy dari Poso, Sulawesi Tengah. Dari Poso. Kakaknya ada kakak Tania dari UMN. Kak Tania boleh berdiri. Nanti adik-adiknya berdiri aja boleh ya sama kakaknya. Terus dari Sulawesi masih ada dari Kepulauan Sangihe Pak, Sulawesi Utara. Ada Riko dari Kepulauan Sangihe. Riko ditemani sama kakak Anis dari UPI Bandung. Terus ada dari Banggai, ada 2 orang nih Pak dari Banggai, ada Vito dan Ainul. Vito dan Ainul dari Banggai ditemani oleh Kak Ririn dan Kak DJ. Kakaknya ini satu dari UMN, satu dari UI. Iya. Terus tadi dari Sulawesi Pak, kita masuk ke ada dari Maluku Pak, dari Kepulauan Haruku, dari Wardawati, kakaknya ada Rianti. Kak Rianti ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terus dari Fakfak Papua Barat Pak, ada Yandita dan ada Kak Sela dari UNJ. Terus kita masuk ke Aceh Utara, ada Aceh Utara, ada Aulia dan kakak pendampingnya ada Kak Yulni dari Universitas Surya. Lalu ada di Muara Enim, Sumatera Selatan ada Jeffrey dan ada Kak Laras pendampingnya dari UKI. Dan ini kabupaten baru, salah satu kabupaten baru yang tahun lalu nggak ada perwakilannya, tahun ini ada dari Kepahyang, Bengkulu. Ada Alifah dan Kak Nadia dari Unpad. Iya, Unpad ada. TBB Lampung, Tulang Bawang Barat, ada Wayan Serli dan kakaknya ada Kak Reni dari UI. Lalu dari Pulau Jawa ada dari Kudus, Asnawi dari Kudus dan Kak Syahrizal dari Universitas Surya. Oke. Lalu ada dari Jogja, Sleman, Rindi dan Kak Hera dari Kalimantan. Kak Hera ini kuliahnya dari Kalimantan. Lalu ada dari Kalimantan Nunukan, Kalimantan Utara Nunukan, ada Dismas Blido dan kakaknya ada Kak Hasbullah dari UMJ. Lalu ada dari Pasir, Kalimantan Timur Rahmah dan kakaknya Kak Cika IPB. Dan yang terakhir ini ada dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ada Putri dan Kak Adis dari IPB. Itu Pak 15 adik-adik yang terpilih tahun ini yang nanti akan berkegiatan 3 minggu di Jakarta. Ini adalah hari keempat Pak mereka di Jakarta, hari keempat. Tadi pagi-pagi sebelumnya udah ke Jakarta Smart City. Mungkin sekarang saya serahkan ke Bapak untuk sharing sama adik-adik. Mungkin ya pertama selamat datang. Ini namanya apa? Baleirung ya? Baleirung. Aku nggak gitu ingat. Karena namanya Balai Agung. Ini Baleirung. Ini total namanya Balai Kota. Kayak yang di depan namanya Pendopo. Terlalu banyak istilah ini. Yang pertama yang selamat datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya kira mungkin jauh lebih cepat anak-anak yang nanya. Tanya aja apa aja yang Anda pengen tahu. Kalau Bapak yang cerita, Bapak ceritanya panjang nanti. Waktunya habis. Tanya aja, dua anak tanya, nanti kita jawab. Boleh. Jadi memang anak-anak ini sudah mempersiapkan pertanyaan. Tapi mungkin
sedikit sebelum mereka bertanya, mungkin Bapak bisa cerita. Enggak, maksudnya dari pertanyaan-pertanyaannya kita cerita. Iya, boleh, Yang boleh. cerita. Siapa mau bertanya Nanti duluan? kalau yang kurang Silakan. bisa tanya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, gimana cara Bapak mengatasi masalah tentang pencabulan anak dan anak yang di bawah umur yang sudah merasakan narkoba? Terima kasih. Iya, dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hal menarik apa sih yang bikin Bapak niat sekali jadi gubernur? Baik, selanjutnya. Terima kasih. 5 dulu. Silakan. Ayah Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Gitu ya. Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Iya. Oke, Asnawi dari Kudus, Pak. Terima kasih atas kesempatan bertanya kepada saya. Setelah saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Gubernur. Ini saya lihat kalau di TV-TV itu Jakarta sering macet itu, Pak. Padahal itu Jakarta udah banyak angkutan umumnya itu, tapi masih macet aja. Bagaimana Bapak mengatasi macet Jakarta ini, Pak? Cara ngatasi macet. Ya, Udah terima banyak kasih. angkutan umum tapi masih macet. Oke, terima kasih Riko. Satu lagi ya Pak, Liman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Saya Elizabeth Rinino Fitri dari Sleman, Yogyakarta. Saya sering mendengar di TV kalau Pak Ahok itu keluarganya sering diteror sama orang-orang karena mungkin Pak Ahok beragama non-Muslim. Nah, saya mau tanya, apa tindakan Pak Ahok menghadapi orang-orang yang sering mengancam keluarga Pak Ahok? Sekian, terima kasih. Tindakan Pak Ahok yang sering. Lima dulu Pak. Iya boleh. Jadi tadi nanganin anak kena narkoba, sama tadi ada pencabulan ya saya dengar. Pertama kita bangun banyak RPTRA. Jadi ruang publik terpadu ramah anak. Target saya itu nanti tiap RW di Jakarta punya. Di Jakarta itu ada 4.000-an RW sebetulnya. Kita punya kelurahan 267. Ya, sekarang pertama targetnya tiap kelurahan dulu. Kita udah membangun selesai, saya resmikan 53 dari 63. Dan tahun ini kita mulai konstruksi 124 atau berapa saya lupa. Jadi target tahun depan juga 100-an. Untuk apa? Inilah tempat untuk mengenali anak. Makanya saya memaksa RT RW kami itu harus jadi pemerhati. Jadi lurah harus jadi pemerhati. Kalau sudah terkena ya tentu ada rehabilitasi segala macam gitu. Kita harus berbicara ini semua bisa kena karena di Jakarta kota gitu besar orang tidak kenal satu sama lain, tidak peduli. Nah, jadi ide dari RPTRA adalah bagaimana orang bisa berbagi dan memperhatikan satu sama lain. Nah, tempat ini harus ramah dari ibu hamil, dari janin sampai ke lansia. Jadi semua orang harus saling mengenal. Oh jadi tahu ini cucunya, cicitnya, ini mertuanya, ini kakek neneknya. Dan kan saling mengenal, orang kan saling memperhatikan. Nah itu idenya. Disitulah kita buat kegiatan olahraga. Dan ini kita lakukan dengan pemetaan sosial. Bukan saya yang mau bikin, bukan. Kita kerjasama UI, ada UNJ, ada Mercubuana, ada macam-macam universitas yang ada di Jakarta untuk melakukan pemetaan sosial. Di situ kita bisa mulai memperhatikan. Nah, fungsi lurah juga berubah menjadi estate manager dan pemerhati. Jadi lurah tidak banyak mengurus birokrasi sekarang di Jakarta sebetulnya. Kecuali masalah pertanahan yang masih harus PM1 itu ngomong. Nanti Pri, mesti ingatin Pri. Aku baru dapat poin tadi. Nanti kan rapat dengan BPN.
Kita mau bicarakan soal lurah itu tidak perlu lurah yang keluarkan PM1 lagi. Wilayah itu juga mesti duduk bicarakan sama BPN. Bisa cek lapangan seperti apa. Nah, jadi model-model inilah yang kita lakukan. Kita membangun PTSP. Jadi untuk izin-izin semua itu ada di pelayanan terpadu satu pintu. Jadi lurah lebih banyak ngurus lapangan sebetulnya. Supaya dia bisa bekerja di lapangan sudah cepat, kita juga mengharapkan partisipasi masyarakat. Jadi kalau lihat mencurigakan apapun, masyarakat bisa masuk ke clue kayak di Smart City tadi. Yang keluar tanda merah, si lurah yang kepala pemerhati itu dapat notifikasi. Lalu bagaimana dia punya pasukan gerak cepat? Itu namakanlah PPSU. Pekerja Prasarana Sarana Umum, yang orang kenal dengan pasukan orangnya. Jadi ketika lurah melihat laporan, dia mesti ada pasukan yang gerak cepat. Itu PPSU. Dan kami juga kontrol tuh lurah, kalau dia merah terus, nggak jadi kuning, dia nggak respon, apa yang nggak jadi hijau, kita akan tegur. Di HP saya itu ada clue dashboard. Begitu saya pencet sudah keluar daftar urut lurah mana paling rajin, mana paling malas. Kalau kamu terus malas terus di bawah, saya pecat sudah. Nggak ada urusannya. Itu seperti itu. Kita membuat cara-cara mengatasi. Jadi anak-anak apapun, perbuatan apapun harus kenalin. Makanya sekarang kita juga membuat sistem komputer yang sangat baik di RPTRA. Anak-anak berapa orang yang bermain, siapa dia, itu kita catat. Sistem kita evaluasi. Ada Badan Pemberdayaan Masyarakat yang mengevaluasi. Nah, saya kasih tahu mereka petunjuk begini. Kalau kamu lihat ada satu anak yang datang, tiba-tiba dia nggak datang, kamu harus datangin rumahnya. Mungkin dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan pada anak. Nggak mungkin anak-anak berhenti bermain di taman yang baik, di lapangan bola, basket yang baik, futsal yang baik, kok tiba-tiba dia nggak datang lagi. Atau kita lihat daftar kita, makanya saya bilang sama lurah, tentu belum sempurna. Karena tidak semua lurah kita rajin. Tidak semua RT RW di Jakarta rajin. Seyogianya jadi RT RW itu adalah pemerhati. Dia bisa lihat, ini di rumah, di kampung RT ini, di RW ini ada anak usia bermain. Kenapa anak ini nggak pernah datang bermain di RPTRA? Pasti ini ada sesuatu yang salah. Orang tuanya nggak bawa. Jadi pengenalan awal ini jauh lebih penting. Tentu rehabilitasi semua ada caranya. Tapi pengenalan awal inilah yang jauh lebih penting. Jadi kita di kecil udah tahu mukanya kayak apa, orang ini seperti apa, lingkungannya harus tahu. Baru Jakarta ini bisa jadi kota modern tapi manusiawi. Kalau orang nggak peduli, terlalu besar Jakarta. Harus dibuatkan RPTRA ini. Ya. Apa yang menarik buat Bapak jadi gubernur? Ya, jadi gubernur enak lah. Ya kan? Kaya jadi gubernur. Kenapa bisa jadi kaya? Tadi siapa yang tanya ya? Yang nanya Jeffrey tadi Pak. Lupa, ya. Jeffrey yang nanya. Apa enak jadi gubernur? Kenapa? Bantu orang nggak pakai duit kita lagi. Kesini bantu orang nggak pakai duit kita juga, beli mobil, beli bensin, bayar pajak, pakai ruangan ini bukan bapak juga yang bayar, enak kan? Datang, bukan saya yang bayar kan? Nah, misalnya contoh, kita sering sekali membaca orang-orang kaya yang istilahnya filantropik itu membantu orang miskin, orang-orang kaya banyak. Jarang saya membaca waktu dia bantu orang miskin itu menghabiskan 100 juta US dollar gitu. Tiap tahun, jarang, nggak pernah saya bacanya. 1 juta aja udah iklannya di mana-mana. Dia mendonasikan untuk anak yatim 1 juta dolar. Wah, dianggap orang hebat. Betul kan? Nah, kalau jadi gubernur, saya bisa setahun donasikan bukan 1 juta dolar, udah. Hampir 200 juta dolar. Apa? 2,6 triliun, 2,4 triliun untuk apa? Untuk kartu Jakarta Pintar. Supaya anak-anak nggak mampu bisa sekolah. Terus anak-anak nggak mampu bisa masuk kuliah, masuk perguruan tinggi negeri, nggak ada duit. Oh, saya bisa bilang anggarin 18 juta kasih per tahun. Bukan duit saya kan? Kurang gizi, makan daging sapi, kurang makan daging sapi, sapi mahal. 89.000, 100.000 sekilo. Udah jual aja 39.000 sekilo. Kasih anak-anak yang pegang KJP. Masukin anggaran. Bisa. Terus orang Tangerang, Bekasi kerja di Jakarta. Naik busnya mahal. 10.000, 15.000. Jual 3,5 aja tiketnya. Dan dia nggak naik motor. Semua bus kita beli baru.
Berapa duit masih subsidi? Tiketnya gitu murah 3,5, 3,2 triliun keluar aja. Bukan duit saya, triliun ini. 12 nol itu. Keluar aja. Nah, bukan duit saya kan? Enak kan? Nah, ya gubernur tuh enak. Tapi kalau dulu kalau kita nggak jadi gubernur, lihat pejabat korupsi, lihat kita dia beli barang nggak benar, kita marah-marahin seminar, dia cuekin aja sama kita. Coba kalau kita jadi gubernur, maki-maki dari sini, marah-marahin, enak kan? Coba kalau kita di luar, nggak bisa marahin dia. Kita cuma seminar, ngomong apa, kalau di sini, damprat habis, maki-maki habis, masuk anggaran, coret-coretin, pemahaman, tulis saya gede-gede pakai spidol merah, kasih gede lingkaran, balikin sana, tulis pemahaman nenek lu, balikin. Nah itu enak jadi gubernur kan. Coba kalau nggak jadi gubernur, nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu kalau dikirimin proposal yang nggak masuk akal, langsung tulis aja, gila loh, gila kirim pulang. Nah itu makanya bapak lebih suka cita sekarang daripada waktu jadi orang kaya di kampung. Nanti kalau kita jadi orang kaya di kampung punya pabrik, datang orang miskin, bapak emaknya masuk ICU, minta duit, mau kasih duit berapa? Masuk ICU bisa dulu 800.000 sehari. Kalau yang datang 10 orang 8 juta, kamu nggak kasih, kamu kasihan, kamu kasih, kamu yang kasihan, betul nggak? Stres, nggak enak hati. Coba jadi pejabat, bupati, gubernur, semua orang disuruh pakai BPJS kesehatan. Ada dengan orang sakit, tinggal lempar ke grup WhatsApp, kasih dinas kesehatan jam 1 pagi. Tolong ada orang kena sakit, di alamatnya ini ada SMS. Langsung yang semua yang di WhatsApp yang nggak tidur langsung siap Pak Gubernur, kita TL katanya, tindak lanjut. Coba kalau nggak jadi gubernur, mana bisa gitu. Nah itu enaknya, semua orang bisa kita jamin kesehatan. Bapak saya bilang, almarhum bapak saya bilang gini, kamu jadi pejabat aja kok. Nah, ngapain Pak? Jadi pedagang. Kamu jadi pedagang nih, orang kaya nih, bisa nggak bantu orang miskin terus? Coba 1 miliar tiap bulan bagi orang miskin. Mau nggak? Nggak mau kan? Pelit loh 1 miliar kamu bagi tiap bulan. Nggak mau kamu. Padahal kamu untung nggak mau kan? Nah terus bapak saya bilang gini, anggap kamu mau 1 miliar bagi orang miskin, kasih 500.000 aja orang miskin itu, 2.000 orang saja. Di kampung kita 9.000 orang, 7.000 orang berantem berebut bisa kecepit ke pagar atau mati depan rumah. Karena orang dengar Ahok mau bagi 500.000 kan? Kira-kira coba lihat di TV pernah kejadian bagi 20.000 aja ada yang mati kejepit. Apalagi dengar Ahok mau bagi 500.000 satu orang, itu satu kampung bisa ngantrinya itu. Nah kita kalau nggak mungkin bagi, kalau jadi di sini bisa kita bantu. Nah itu saya harap kamu mau jadi gubernur, tapi bukan yang korupsi gitu ya, yang demennya bantu orang gitu loh. Kita jadi kaya raya kok, saya juga lebih kaya sekarang setelah jadi gubernur, bukan korupsi. Karena orang nggak mampu nggak pakai duit bapak lagi, dulu pakai duit saya loh, kempes di dompet. Sekarang dompetnya penuh, dapat gaji lagi, nggak bayar mobil, nggak bayar pegawai, enak jadi gubernur sekarang. Dulu kalau ada orang ijazah nyangkut, Pak, ijazah anak saya nyangkut, udah mau kerja ijazah nggak bisa diambil. Kenapa? Nggak bayar uang sekolah, udah 2 tahun, jadi ijazah ditahan. Berapa duit? 2 juta. Kalau yang datang 1.000 orang, bengek kamu, 2 miliar, betul nggak? Tapi kalau sekarang datang langsung panggil staf, bayarin sekolah. Kenapa? Bukan duit saya kok, duit pemerintah, bayarin itu terus. Nah itu enaknya. Makanya muka saya lebih berseri-seri sekarang daripada dulu. Kalau dulu lihat orang miskin datang, aduh nih orang miskin kok datang terus ke rumah nih, kagak ditolong, kasihan. Kita nolong dia, kita yang kasihan. Gak enak perasaan gitu loh. Ya kan? Kita mau doain orang miskin jangan datang, tutup pintu pagar, nurani kita nggak enak. Buka pintu, datang melulu lagi. Aduh gawat ini. Ini yang datang dia mulut ke mulut kan. Lu kalau susah datang tuh sama si Ahok, pasti dia bantuin. Dia nggak tahu di bank aku tinggal berapa ratus ribu doang tuh duit. Saya nggak apa-apa, yang ini tiap bulan masuk, saya bilang gitu. Itu tapi di sini lebih enak lagi. Tiap bulan masuk kagak keluar tuh, bukan duit aku sekarang. Semua bantu orang, mau kursi roda, mau apa bilang aja, aku bantuin aja, bukan saya kok. Sekolah macet mau apa, bukan saya, bukan duit saya kok. Digaji lagi saya. Ya nggak terlalu jelek juga di sini gajinya.
kumpul-kumpul ya ada 100 jutaan lah sebulan. Karena nggak pakai bantu orang miskin lagi, ya lebih dong nyimpen. Tapi kita mau pakai kemana? Jam tangan dipakai kagak rusak-rusak lagi nih jam. Ya enggak? Masa mau cakep beli jam tangan 5, lucu juga kan? Nah, mau kemana? Pagi sampai malam di sini, makan ditanggung di sini. Makan enak lagi, tinggal pesen. Jadi duitnya nggak kepake-pakai itu kita sebetulnya. Nah, itu enak jadi gubernur. Aku sengaja ngomong biar kalian mau jadi gubernur semua. Bahkan mau jadi presiden, coba lihat tuh. Jadi presiden lebih enak lagi, coba lihat tuh. Sampai gigi beliau aja keluar kayak Pepsodent, senyum, senang. Ya tuh. Mesti gitu. Kalau jadi presiden lebih banyak lagi, bisa buat seluruh Indonesia. Ya. Aduh, gawat ini. Saya jadi kehapus lagi nih. Oh ini Pak, lanjutannya apa yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin Pak? Iya, ini mohon maaf nih. Ini gaptek, ini kehapus malah saya. Oke. Apa yang harus dimiliki sebagai Bapak sebagai seorang pemimpin? Jadi pemimpin gampang. 1, jangan terima suap. 2, jangan berpihak. Jadi siapapun datang, kamu lempeng aja. Kalau kamu terima suap, kamu akan bengkokkan keadilan. Ya dong, kamu gak berani lagi ngomong benar apa enggak. Yang kedua, ya jangan berpihak. Kalau kamu berpihak, kamu repot. Nanti datang lagi orang satu lagi, kamu pusing jawabnya. Kamu belain dia. Kemudian datang lagi kamu bela dia. Kalau dia sama dia gak cocok gimana? Langsung gak puas juga. Jadi prinsipnya itu aja. Jangan terima suap, jangan berpihak. Lalu gimana supaya caranya orang tahu kamu adil, tidak berpihak? Semua keputusan kamu upload ke YouTube aja supaya orang nonton. Jadi orang bisa ngerti kenapa kamu bilang iya, kenapa tidak, kenapa tunda. Jadi nggak ada fitnah, nggak ada nebak-nebak, nggak ada orang bilang kenapa ya dia setuju, kenapa ya dia tidak setuju. Kamu nontonnya rapatnya lah, mau 2 jam 3 jam mau pelototin itu TV. Jadi kamu ngerti kenapa dia bilang iya atau tidak. Itu aja syaratnya. Yang nomor 3 syarat tambahan, jangan takut mati. Kenapa jangan takut mati? Pertama, kalau bicara teologi, mati perusahaan tangan Tuhan. Sebetulnya ada secara kejiwaan. Kalau kamu sudah tidak takut mati, apalagi kehilangan jabatan, nggak ada artinya udah jabatan. Jadi kalau kamu udah nggak takut kehilangan jabatan, siapapun yang datang, kamu nggak peduli. Kamu pasti jawab sesuai kebenaran. Coba kalau kamu takut kehilangan jabatan, saya ambil contoh gitu ya. Rusun di Jakarta banyak dijual belikan. Bagaimana cara menyetop jual beli? Usir orang yang beli. Sekarang dia datang rame-rame. KTP DKI lagi 100-an orang nih. Pemilihan langsung ini kan satu suara berarti kan, apalagi satu keluarga. Kalau satu suara kalah, kamu nggak jadi gubernur lagi loh. Nah sekarang datang orang 100 lebih nih. Kata orang yang mau kamu gusur karena mau kamu bikin tanggul supaya nggak banjir. Kamu pindahin mereka ke rusun. Dia karena nggak bisa jual, dia marah-marah sama kamu. Kamu kalau takut kehilangan jabatan, pasti kamu gimana? Kompromi dong. Ya udah tinggal dulu deh. Rusak kamu semua sistem. Langsung 20.000 unit rumah susun kamu dijual belikan orang seenaknya. Tapi kalau kamu nggak takut kehilangan jabatan, nggak bisa. Terus dalam hati kasih muka, gue kakak pilih lu nih. Ya nggak usah pilih, emang gue pikirin. Pilih aja orang lain. Saya menjalankan kebenaran kok. Nah itu yang penting. Kalau kamu udah pengen jabatan, wah kamu takut setengah mati. Semua keputusan kamu bisa kehilangan pemilih. Apalagi Jakarta gitu kacau, kamu mau tegakkan aturan, bahaya kamu. Tapi kalau kita nggak peduli seperti ini, ya santai aja. Bilang ya enggak. Makanya otak kita tuh mau nyari kerja doang. Kita ngapain ke sini? Kerja. Kedua ngapain? Hobi. Hobi apa? Hobi nolong orang, terus pelit. Kakak pakai duit kita, enak kan? Itu aja kamu pikirannya. Jadi kita ke sini otaknya mau kerja. Kerja itu kita memang hobi. Jadi pejabat pemerintah itu hobi nolong orang. Dan ini kagak pakai duit sendiri lagi. Enak. Mana ada hobi kagak pakai duit sendiri? Nah ini paling enak ke sini. Apalagi sorry. Oke, yang keempat Pak tadi dari Riko, cara mengatasi macet kan Jakarta ada banyak macet transportasi. Macet mau nggak mau Anda harus bangun transportasi massal. Makanya kamu bisa lihat itu MRT yang kita bangun. Jadi transportasi massal berbasis rel.
pindahin orang sebanyak mungkin dari mobil pribadi ke berbasis rel. Berbasis rel belum jadi, ya bus. Gimana caranya orang bisa pindah? Paksa dia pindah, kenain duit. Kalau dia lewat suruh bayar, namanya jalan berbayar. Kita lagi lelang, dapat orang lewat sini, sekali lewat 25.000, kira-kira 30.000. Masih banyak juga yang lewat, naikin 50. Masih banyak juga 100.000, sampai lu kapok nggak mau lewat di situ. Nah, ada juga yang mau lewat kan. Nah, duitnya gimana? Duitnya kita pakai untuk subsidi bus. Nanti di seluruh jalur yang harus bayar tadi, tanda bus tidak bayar. Prinsipnya itu aja. Kalau kemacetan, orang harus naik transportasi umum secara bareng. Kalau yang nggak mau naik, silakan. Nggak mau naik, bayar loh yang mahal. Karena duit kamu mau kita pakai buat yang mau pakai yang umum. Satu lagi apa? Yang terakhir Bapak, kalau sering diteror keluarga, diteror. Siapa yang ngomong? Rindi Pak, Rindi. Kamu tahu dari mana? Keluarga aku nggak pernah diteror. Nggak pernah. Ya dulu cuma gertak-gertak teror saja dulu kan. Dulu waktu Waduk Pluit dia bilang rumah mau diserbu 2.000 orang gitu kan. Wah, saya pikir-pikir bener apa enggak ya? Kalau aku pindah, kalau nggak bener diketawain ya enggak? Mendingan siap-siap aja, tungguin gitu, siap-siap aja. Keluarga saya biasa-biasa aja. Waktu saya sampaikan ke anak saya yang pertama, dia biasa-biasa aja. Waktu itu baru umur berapa dia? 15 kali. Saya bilang nanti mungkin malam ini diserbu rumah lu. Wah, semua senjata kamu siapkan yang bisa siap gitu ya. Anak laki yang beda. Kita fight sampai mati Pak kalau diserbu. Wah, dia ngomong gitu kan. Dia nggak merasa diteror kan. Anak perempuan lain lagi. Anak perempuan dia liatin. Wah, kalau kita mati beneran gimana Pak katanya. Nah, ini umur berapa waktu itu? 12 ya. Kalau mati beneran gimana Pak ya? Nah, saya bilang jangan khawatir. Kita masuk surga. Wah, dia tenang. Terus anak yang kecil lagi yang jawab. Umur waktu itu dia 7 tahun saya kira. Ya 7 tahun. Lalu dia liatin, ini laki nih. Buat apa ke surga Pak? Di rumah kita udah kayak surga kok. Dia bayangin di surga nggak ada game, repot ini. Jadi anak-anak ya biasa saja. Kita ya nggak pernah merasa diteror. Kita udah sering diancam sini macam-macam. Terus diancam soal beda agama apa. Orang Islam baik-baik, orang ini Muslim baik-baik. Saya punya staf banyak. Jadi yang ngomong-ngomong itu kan Muslim palsu itu sebetulnya itu. Tuh, Tifuri ketawa-tawa ada kerudung gitu belakang. Itu yang ngomong-ngomong nyerang-nyerang saya itu kan orang politik, pelapis agama. Orang saya sekolah Islam sampai SMP. Orang Islam tuh ngajarin rahmatan lil alamin kok, rahmat berkat buat semua orang. Sampai tumbuhan, binatang, hewan pun diurusin. Nah itu orang-orang itu yang nggak ngerti. Kalau kata Gus Dur, dukung saya gubernur, nggak ngerti Quran itu. Itu orang nggak ngerti Quran dan presiden kan orang-orang kayak gitu ya kecil lah. Ya kan? Yang benci-benci saya model-model gitu kan ada kepentingan pribadi, ada unsur agama. Saya kira mungkin di bawah 10%, 20%, nggak apa-apa. Mau jadi gubernur itu cuma butuh 50% plus 1. Betul nggak? Ya udah, nggak usah terlalu pikirin kayak begitu. Kita percaya aja Tuhan satu. Yang penting hidup itu harus mengerti konsep, kalau kata orang Islam, hablum minallah, hablum minannas. Dalam bahasa tata negara, ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Ya kan, kalau dalam Kristen Katolik diajarin Nabi Isa sama, mirip hablum minallah, hablum minannas. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Itu yang pertama terutama. Yang kedua yang sama dengan ini, hukum ini adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi ini nggak ada yang bertentangan semua di sini. Semua cocok. Nah kalau kita jadi manusia gimana? Ya kita mesti tahu kita ini ciptaan. Ada Allah, semua sama. Tuhan yang Maha Esa, semua orang Tuhan yang sama. Yang penting harus memperlakukan manusia seperti kita sendiri. Jadi kalau dalam pemerintah, menjadi pejabat, kita harus punya hati seperti Tuhan. Mengasihi.
semua manusia. Tapi juga ada keadilan, maka disiapkan neraka juga. Yang nggak mau bertobat, ya siapkan neraka. Jadi kita harus mengasihi kombinasi dengan keadilan. Bagaimana mengasihi? Ya tadi Allah tadi sama keadilan. Jadi sila kelima Pancasila, bantuan sosial apa keadilan sosial? Keadilan. Apa beda bantuan dan keadilan? Kalau tadi anak-anak datang kemari, digebukin, ada yang rampok, ada yang nodong, ada satpam, dibelain, itu namanya bantuan. Coba nggak ada satpam, digebukin loh tadi lo. Tapi kalau Anda masuk sini bebas, tidak ada seorang pun digebukin, dirampok, itu artinya keadilan sosial. Jadi orang harus mendapatkan haknya sebagai warga negara tanpa perlu dibantu oleh kenal pejabat, ikut partai ini, itu nggak boleh. Makanya sila kelima itu adalah keadilan, bukan bantuan sosial. Saya kira itu. Ya, 5 udah. Iya, 5 udah. 5 lagi. Tadi udah 5, boleh 5 lagi adik-adik yang mau bertanya? Siapa? Iya, 15 adik aja. 5 lagi? Ya, Shirley boleh. Bagaimana cara Pak Ahok bisa menjadi gubernur? Gimana caranya? Oke, yang kedua, Yandita dari Fakfak. Yang saya tanyakan, Udah dengerin. saya melihat banyak anak yang di bawah umur atau seusia saya. Saya melihat banyak anak yang di bawah umur atau seusia saya yang tidak sekolah, seperti diperkerjakan atau mungkin kemauan sendiri untuk mencari uang. Bapak tadi sudah katakan bahwa padahal Bapak itu sudah mendonasikan uang, sudah membuat kartu Jakarta Pintar. Niat Bapak itu memang sudah bagus menurut saya. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya anak itu memang dipaksa orang tuanya atau memang lebih memikirkan kepada uang dan uang? Yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak lakukan jika kenyataannya seperti itu? Terima kasih. Yang ketiga siapa? Alifah, dulu boleh. Ya, ya. Alifah ini dari Kepahyang, Bengkulu, Pak. Yang saya ingin tanyakan, tenang. apa yang terhentak di hati dan pikiran Bapak ketika Bapak melihat para gelandangan-gelandangan itu yang tinggalnya di jalanan seperti para pemulung dan pengemis-pengemis, dan apa yang akan Bapak lakukan terhadap mereka? Oke, itu saja. Terima kasih. Oke. Ayo Dion, silakan Dion. Baiklah, selamat pagi. Dari Nunukan, Dion dari Nunukan. Saya mau tanya, Indonesia kan sebagai negara yang berkembang, dan kebutuhan sehari-hari kita itu Pak, kita bergantung kepada negara mana saja? Bergantung pada negara mana? Apa? Bergantung pada daerah mana saja? Daerah mana saja? Negara kita bergantung sama siapa? Iya. Negara kita bergantung pada siapanya? Negara berkembang kita bergantung ke negara mana aja? Yang saya ingin tanyakan, apa cita-cita Bapak saat kecil dan bagaimana cara Bapak membagi waktu kerja dengan waktu keluarga? Cita-cita dan cara membagi waktu. Udah 5 ya? Nanti Aul yang sesi terakhir. Oke, 5 dulu. Ya. Tadi gimana cara Bapak menjadi Gimana gubernur? bisa jadi gubernur? Caranya gimana? Nasib baik Pak Jokowi jadi presiden terus Bapak jadi gubernur. Saya pun nggak tahu caranya gimana jadi gubernur. Yang pasti rakyat pilih belum tahu juga. Nanti 15 Februari tahun depan baru tahu. Tapi kalau tanya saya sekarang gimana jadi gubernur? Karena Pak Jokowi jadi presiden. Itu aja. Ahok anak hoki. Namanya hoki kan, naik. Itu kira-kira itu. Jawab singkatnya gitu ya. Ya. Ada berapa anak memang
yang ditahan. Ada berapa anak memang tidak mau sekolah karena udah tahu dapat uang. Udah enak ngerasain. Ada juga karena menjadi tulang punggung keluarganya. Bahkan ada anak di bawah umur jadi pekerja seks komersial. Ditangkap, tapi ini keluarganya menolong dia. Bagaimana bisa menolong mereka seperti itu? Kita tentu mendorong mereka sekolah. Tapi kalau dia tidak mau bagaimana? Nah, kita berusaha dia produktif. Misal salah satu kita lakukan. Sekarang kita lagi pindahkan orang-orang di kawasan kumuh itu usahakan ke rusun. Supaya dia bisa pelatihan-pelatihan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mulai membuat sepak bola rusun, pertandingan rusun. Yang juara itu dikirim jalan-jalan ke Spanyol. Bisa seminggu 3 minggu langsung ikut training di sana segala macam. Nah sekarang kita lagi pengen paket, bapak emaknya juga pergi kalau anaknya bisa dapat. Kita lagi hitung. Kenapa? Supaya dia bisa mendorong, memotivasi itu anak. Kalau kamu nggak mau sekolah, nggak boleh ikut tanding. Walaupun kamu pintar main bola. Nah kita lagi dorong. Waktu kami masuk ke sini, 40% anak usia sekolah tidak sekolah. Nah ini yang lagi kita dorong karena masalah ekonomi. Bagaimana dengan kemalasan misalnya orang tuanya? Dulu kita kasih KJP. Orang tua yang malas, KJP ditarik kontan, dipakai. Lalu kita batasin, tidak boleh. Untuk anak Anda beli barang semua harus didebet di bank. Atau di toko-tokonya. Berhasil nggak? Tentu tidak bisa berhasil. Tuhan saja ngomong, tentu kalau Tuhan mau bisa. Kenapa ada neraka? Tuhan juga memberikan kebebasan memilih kepada umat manusia. Tuhan bisa nggak bikin semua orang masuk surga? Bisa kalau dia mau. Maha kuasa kok. Nah, kenapa Tuhan tidak mau lakukan? Karena Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada manusia. Nah sekarang juga sama di ibu kota ini. Kalau anaknya tidak mau ya silakan pergi Anda. Tapi kita kan berusaha membuat Anda untuk sekolah. Kalau Anda nggak sekolah bagaimana? Bukan berarti Anda juga selesai. Tapi Anda kita awasin. Kalau dagang narkoba ya kita tangkap. Tapi kalau Anda mau kerja, kita bikin pelatihan-pelatihan juga. Belum tentu anak tidak sekolah itu berarti dia akan gagal juga. Tapi pasti kami maunya dia sekolah. Nah sekarang bagaimana untuk nanganin pengemis misalnya? Pengemis di jalanan semua nggak mau kerja. Prinsip saya sederhana. Kamu kalau nggak mau kerja nggak boleh makan. Pertanyaan sederhana juga gitu loh. Kalau orang datang ngemis di gereja gitu loh, Anda kasih duit nggak? Saya nggak mau kasih. Saya cuma pengen tahu dia kerjanya apa, kondisi rumahnya seperti apa. Kalau dia betul-betul miskin, anaknya langsung kita kasih KJP. Ini prinsip. Jadi anaknya itu kita kasih KJP. Bapaknya kalau mau kerja kita cari kerja di kawasan industri, mau kerja nggak? Kecuali dia nggak mau kerja. Kalau sama sekali nggak mau kerja bagaimana? Pengemis. Kita lagi siapin di Ciangir 92 hektar. Saya piara Anda makan sehari 3 kali gratis. Saya tinggal di situ. Karena kebanyakan pengemis di Jakarta ini bukan pengemis makan. Ini pengemis yang mau kaya raya di kampung, beda. Kalau kamu nggak percaya, masjid Istiqlal gitu besar. Waktu bulan puasa, yang ikut berbuka di sana berapa orang? Paketnya 3.000. 5.000 kan? Itu pun yang mampir pun pegawai-pegawai bukan pengemis loh. Kamu lihat ada berapa banyak pengemis yang memanfaatkan makan waktu sahur gratis atau buka puasa? Tidak ada. Atau di Bantar Gebang yang pakai gerobak itu, belaga tinggal di gerobak itu, begitu kamu cek bisa ketemu belasan juta. Nah yang model itu kami kembalikan ke kampungnya, bikin surat pernyataan. Kalau kamu balik lagi nih, saya penjarain. Tanda tangan. Berarti kamu nipu saya dan diantar pulang lagi. Macam-macam. Nah kalau yang buat lokal, kita datangin lurahnya. Sekarang kamu melihat di jalanan di Jakarta itu agak turun yang namanya berani ngemis-ngemis. Karena kita tanganin. Yang luar kota kita minta tanda tangan, balikin. Kalau yang di dalam kota kita cari tahu masalah dia apa. Malas. Nah kalau yang malas-malas, aku lagi siapin Ciangir. Lu duduk situ aja manis-manis makan di situ. Nggak tahu
ditahan dia, dikurung, nggak boleh keluar loh ya. Kalau dulu nyogok pejabat kita, nyogok, pengemis ditangkap, ditaruh di penampungan di kebun jeruk. Jadi punya kos-kosan dia enak. Siang-siang dia keluar ngemis lagi, balik lagi store, kurang ajar kan. Nah itu yang kita bikin. Jadi bagi saya sederhana. Kalau nggak mau kerja, nggak boleh makan. Nggak bisa kerja, kupelihara makan. Karena ini Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak yatim piatu dipelihara oleh negara. Ini jelas. Aku nggak tahu pasal berapa, 37 atau berapa. Mau buka sendiri. Ini bukan lagi ulangan PMP soalnya. Atau apa ya? Yang keempat PMP atau apa saya sekarang ya? PKM ya? Kalau zaman saya PMP itu. PKN. Apa negara tuh? K itu apa? Pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Udah lama nggak sekolah soalnya, maklum aja. Ya. Bergantung pada negara mana Indonesia. Daerah mana juga ya Dion ya? Karena iya. Indonesia negara berkembang bergantung daerah mana aja. Jadi sebetulnya dunia ini sudah tanpa batas, semua negara saling bergantung. Itu jawaban yang benar. Semua negara saling bergantung. Negara hebat pun kalau nggak ada Indonesia nggak bisa jual produknya. Untuk bahan bakunya nggak ada Indonesia nggak bisa. Ini negara ini saling tergantung. Apalagi saham-saham perusahaan itu dimiliki saling silang. Jadi yang namanya perbedaan warna kulit, agama, suku, etnis, ras itu politik saja, sama yang ideologi saja. Kalau soal duit nggak mengenal itu primordialisme. Duit orang Arab lebih banyak di Amerika dipegang Yahudi atau dipegang orang Indonesia yang lebih banyak Islamnya? Aku mau tanya. Aku tanya. Duit orang Arab itu yang Islam banget yang kita harus pergi itu ditanam di Indonesia yang Islamnya paling banyak di dunia atau dipegang orang Yahudi di Amerika, di Eropa? Di Amerika, di Eropa. Jadi duit mengenal agama nggak? Enggak. Orang politik aja jualan agama. Ya dipisah-pisahin. Dunia nggak ada batas lagi, nggak bisa dibilang kita bisa tergantung ada enggak. Orang juga tergantung kita kok. Siapa bilang Indonesia tergantung sama semua negara? Enak aja. Orang Amerika juga tergantung sama kita. Masing-masing ada tergantungnya. Jadi kamu nggak boleh punya pemikiran negara kita ini berkembang lalu tergantung sama negara maju. Enak aja. Lama-lama juga dia nggak maju juga kok. Kalau kita maju terus, betul nggak? Kalau kita maju terus dia juga bisa nggak maju. Kenapa kita bisa minder? Nggak usah minder kita. Sama kok makan nasinya kok, betul nggak? Nanti juga kita juga Olimpiade juga ada yang dapat emas, pernah dapat. Nah ini penting. Jadi kalian jangan pernah berpikir kita tergantung sama negara maju. Kayak cerita film-film. Mau jadi presiden mesti tergantung Amerika setuju apa nggak setuju. Urusan apa? Kamu kebanyakan nonton film Hollywood kalau gitu. Nah, nggak ada itu. Nah, cita-cita kecil. Ya, cita-cita sama cara Bapak membagi waktu. Kecil aku nih banyak. Cita-cita kecil dulu, saya mau jadi pejabat PT Timah. Kita namanya Kepala Wilayah Produksi Kawilasi. Wah berkuasa sekali PT Timah dulu di Belitung itu. Camat pun nggak ada duit. Semua listrik, air, telepon, kita udah pakai telepon loh. Kita udah pakai TV, relay TV segala macam. Karena penambangan, semua punya PT Timah. Jadi Kepala Wilayah Produksi itu Kawilasi itu tuan kuasa istilahnya itu berkuasa sekali. Camat semua nggak ada duit. Wah langsung bapak berpikir saya mau jadi kayak itu nanti. Kenapa? Nanti anak saya mau anak tupai pun tinggal dipanggil cariin loh. Berkuasa sekali dia. Bapak saya pengen saya jadi dokter. Itu cita-cita kecil. Saya makin besar saya pikir mau jadi konglomerat. Supaya bisa bantu orang miskin yang banyak. Begitu pabrik udah dapat untung duit banyak, nggak bisa bantu orang miskin banyak, berantem sama pejabat. Saya mulai berpikir, bapak saya bilang benar juga. Aku mau jadi pejabat lah. Nah, bapak saya bilang ini, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Mau lawan pejabat, jadilah pejabat. Benar juga aku pikir. Nah, jadi aku pejabat. Nah itu cita-cita ya seperti itu. Geser-geser kan. Mau jadi pilot, giginya jelek, nggak bisa. Orang Belitung begitu. Bagi waktu sama keluarga, ya tergantung kamu tipe keluarga seperti apa. Kalau tiap malam minggu mau ngajak saya ke puncak, ya nggak bisa. Mau nginep di villa mana ya nggak bisa. Mau makan-makan di luar ya berat kita.
Makan di luar diajak foto nggak makan di luar. Kita nggak ada lagi cerita jalan-jalan ke mall, nggak ada lagi. Jadi waktu dengan keluarga gimana? Saya setiap pagi masih doa bersama anak-anak saya sebelum berangkat sekolah. Saya ada waktu. Saya masih bisa bacakan firman Tuhan kepada anak-anak saya. Saya masih bisa sharingkan sama dia pergumulan saya seperti apa. Dan firman Tuhan janji menguatkan saya seperti apa. Saya ada waktu itu. Setiap pagi sekolah. Sebelum dia berangkat, saya stop olahraga dulu untuk ngomong sampai dia berangkat jam 6. Saya bangun pagi, 4:30 udah bangun. Lalu malam, kalau pulangnya belum kemalaman, nggak ada acara penting, saya pulang ke rumah. Bisa ketemu anak, ya hello, say gitu. Kalau Sabtu atau Minggu, pulang kawinan, ada cek tempat, malam kan berkawinan lagi. Ada film bagus, yang anak-anak suka, saya bisa masuk ke bioskop. Masuk ke bioskop, nonton bareng. Atau kalau ada waktu dia lagi main game, saya lagi balas-balasin WhatsApp, saya tungguin sambil dia komentar, liatin. Ya trik-trik sedikit lah. Pas dia lagi main kita balas. Pas dia melihat kita liatin. Oh itu sampai di mana? Gitu ya. Nah, dia merasa senang gitu. Nah waktunya ya seperti itu. Mereka juga ada maklum, memang begitu kan. Misal Sabtu Minggu lagi main, oh sorry ini ada kawinan, bapak mau jalan, dia nanti ganti baju, udah tahu dia pergi. Pesan makan di rumah, ya. Yang penting mendidik anak bagi saya bilang apapun yang terjadi jangan pernah nyalakan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Itu aja kalian mesti pegang. Bapak nggak bisa sertain kamu terus sampai tua, sampai mati. Bapak bisa tua bisa mati. Yang penting kamu mesti tahu Tuhan nggak pernah salah. Itu yang kita dibagi waktu ya seperti itu. Saya kira itu. Tinggal 5 lagi kan? 5 terakhir. 5 anak lagi kan? Iya 5 anak lagi. Yang terakhir ayo silakan yang belum. Aulia boleh. Aul dulu Aul dari Aceh Utara. Ya saya mau bertanya, Pak Ahok dulunya sekolahnya di mana dan ambil jurusan apa? Kalau saya boleh tahu, saya mau sekolah di tempatnya Pak Ahok, ya jadi gubernur. Mau sekolah di tempatnya Pak Ahok. Oke. Boleh yang kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, enggak aku bertanya. Pak Ahok sih waktu dulu sekolahnya di mana sih nasibnya dulu? Apa kan banyak orang yang miskin nih. Terus besarnya dia jadi pejabat. Nah itu saya tanya Pak Ahok kisahnya dulu waktu sekolah gimana sih? Gimana dari Belitung bisa ke Jakarta ya? Dari daerah bisa ke sini ke ibu kota. Gitu. Ada lagi? Windy. Boleh Windy? Windy belum. Pak, saya mau dong, ada nggak sih permasalahan di Jakarta yang membuat Bapak sulit untuk mencari solusi? Permasalahan yang solusinya masih sulit. Oke. Wardah. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada tindakan-tindakan Bapak selanjutnya atau ke depan untuk kemajuan wilayah DKI Jakarta? Oke, tindakan ke depan. Bagaimana cara mengatasi adanya konflik agar masyarakat menjadi sejahtera? Oke, gimana cara mengatasi konflik? Kalau ada konflik gimana caranya, Pak? Terakhir, pertanyaan terakhir tadi dari Putri dari Manggarai NTT. Sudah semua. Aulia, katanya sekolah di mana sama Vito sama. Saya TK, SD, SMP di Kampung Laskar Pelangi. Sekolahnya di sekolah negeri. Bapak saya tidak pernah taruh saya sekolah di sekolah PT Timah yang elit. Saya sekolah pun di Kampung Baru itu karena orang-orang dipindahin nelayan-nelayan keluarga itu ditaruh di kampung namanya Kampung Baru. Nah, sekolah SD 3 itu ya di situ. Nah, Bapak sekolah di sana bergaul sama anak-anak kampung. Di rumah saya selalu terbuka. Dulu saya masih ingat anak-anak teman-teman itu paling suka minum air es kulkas. Karena yang punya kulkas cuma rumah saya.
Dan nonton TV yang masih banyak semutnya itu, yang antenanya ditaruh di pohon durian yang tinggi. Itu nonton rame-rame, hitam putih. Cuma 21 in itu TV, tapi lemarinya gede, siap, saya masih ingat. Nah, jadi bapak saya selalu bilang begini sama saya, sampai saya kuliah. Kamu masih ingat, kamu bisa hari ini karena kamu anak saya. Di kampung ini masih banyak orang lebih pintar dari kamu. Cuma masalahnya dia tidak makan sebaik kamu. Kamu dari kecil makan di meja itu telur, ayam, susu, coklat, keju, roti, lengkap. Udah kayak orang Belanda aja, habis kita makan tinggal saja. Sementara teman-teman kamu yang di kampung mungkin minum teh manis saja nggak ada gula, habis. Jangan kan susu, ada teh saja sudah baik. Karena cuma air putih, singkong. Mandi mesti nimba air, kamu pakai sanyo dicolok. Orang ke toilet masih ke belakang nyangkul, kamu punya aja pakai jet washer, ada flush. Jadi tidur walaupun nggak ada AC dulu sudah exhaust fan, kipas angin. Tidur di ranjang kasur kapuk yang baik. Teman kamu kadang tidur di tikar. Nah, jadi sebetulnya itu teman-teman kamu lebih pintar dari kamu kalau punya kesempatan yang sama. Makanya bapak saya selalu ingetin saya, kamu mesti selalu ingat orang-orang yang berkebutuhan gak mampu seperti itu. Nah, tugas kamu kalau kamu sekolah, kamu harus menyuarakan mereka. Orang-orang miskin, orang-orang yang butuh, tidak mampu menyuarakan haknya dia. Itu dari kecil didoktrin saya. Jadi kalau lihat orang bubarin sekolah, bapak saya selalu bilang begini, coba lihat orang keluar dari sekolah gitu banyak. Ini perusahaan kita nggak nambah, ini mau cari kerja gitu banyak. Nah, kamu harus pikirin bagaimana mereka juga bisa punya kesempatan seperti kamu. Makanya dengan KJP segala macam itulah. Jadi harus adil, harus bisa. Pendidikan nggak boleh ada pengotakan, pemisahan, nggak boleh ada diskriminasi. Nah, itu penting seperti itu. Nah, jadi saya kebentuk dari kecil ya seperti itu. Misalnya contoh, waktu bapak jadi bupati, bapak sengaja kirim anak kuliah di yang sama dengan yang bapak kuliah, geologi. Kenapa? Karena bapak almarhum ayah saya bilang begini, waktu dia mau bayaran ke Trisakti pasti ngomong gini, lu jangan belagu ya, ini bapak cari uang susah ini, masih banyak lebih pintar dari kamu, kamu aja untung jadi anak saya. Makanya waktu saya jadi bupati, saya kirim anak kuliah yang jurusan yang sama sama saya. Aku mau tes bener nggak kata bapak saya ya. Bener. Anak dari perguruan Islam, udah anak cewek pakai kerudung lagi. Dari kecil di pesantren begitu, kirim Trisakti. Sekarang udah mau selesai S3 di Jepang dia. Waktu S1 lulus, cum laude 3,85 apa IP-nya. Bapak berapa IP-nya? 2,7 sekian ya. Ya, jadi bapak ini nggak pintar banget, tapi nggak bodoh banget. Ya setengah-setengah. Kalau terlalu pintar jadi dosen namanya katanya. Itu alasan yang kurang pintar sebetulnya. Itu alasan bapak supaya ya bisa senengin diri lah. Kalau nggak dapat nilai bagus, yang pintar-pintar baik lagi jadi dosen. Jadi saya sedang-sedang aja, baik lagi jadi donatur sekolah. Nah, kira-kira gitu. Itu menghibur diri gitu ya. Orang miskin sekolah memang dari dulu banyak. Masalah apa yang sulit diatasi? Ya, belum ada solusi. Windy, di Jakarta ini semua masalah sudah ada solusinya. Kamu ngomong aja apa aja. Kajian-kajian dari universitas terkemuka banyak sekali. Jadi orang ngajak saya ngomong tuh, mereka suka benci sama saya kadang-kadang. Dia bilang gubernur sok arogan, sok tahu. Memang saya tahu kok, aku udah baca. Masalahnya aku udah baca. Kalau kamu bilang sok bikin selesaikan, nah, kalau itu oke, saya ya nggak pintar. Kan saya udah baca. Masalah banjir, masalahnya apa? Solusinya apa? Macet, masalahnya apa? Solusinya apa? 22 kajian saya masuk ke sini soal macet. Tambah lagi 2 kajian. Jadi kalau saya baca sampai 24 kajian, kamu sendiri ya kalah pinter dong sama saya enggak? Masa kamu marahin saya arogan, sok pinter? Bukan saya yang pinter, aku udah baca. Nah, masalahnya apa? Masalahnya waktu dan keberanian saja. Aku suka bercanda sama orang kayak gitu. Jadi gubernur Jakarta mah nggak butuh otak-otak yang cerdas-cerdas amat kok. Semua kajian sudah ada, orang kasih tahu kita. Yang dibutuhin gubernur apa? Ototnya masih kenceng. Otot apa?
otot saraf, otot jantung. Karena kita hadapi orang-orang yang ngelawan kan, otot kaki. Kalau FPI lagi demo mesti lari ke tunggang langgang kan, itu kan jurus silat yang paling ampuh kan jurus 1000 kan, 1000 langkah langsung lari. Otot kaki kamu mesti bagus, otot tangan juga mesti bagus. Kata anak saya, kalau bapak lari ke atas atap terus ditolong helikopter pakai tali, kalau nggak biasa gelantungan jatuh loh. Nah ya, otot tangan juga mesti kenceng. Semua sudah tahu, tinggal Anda berani eksekusi. Karena begitu kamu lakukan eksekusi, ini akan mempengaruhi kepentingan oknum yang paling miskin sampai oknum paling kaya. Oknum yang paling tidak berkuasa sampai oknum paling berkuasa. Akan terganggu dia. Karena rezekinya kita ambil, kita potong. Kenapa? Kalau mau disimpulkan satu, apa sih akar persoalan kita? Akar masalah kita cuma satu, korupsi. Itu aja akar masalah kita, korupsi. Jadi karena kepentingan korupsi itulah maka semua aturan dibengkokkan, semua dimainkan. Nah, gimana cara mengatasi korupsi? Anda harus transparansi. Bikin semua transparan, bikin tidak ada transaksi tunai. Makanya Bapak bikin di Jakarta ini, pejabat-pejabat nggak bisa narik uang kontan. 1 perak pun harus transfer bank. Dan semua bisa kita ikutin. Masih main nggak? Masih main juga. Tapi karena transfer bank, gampang saya menemukan, ngetrace, mengikutinya. Itu seperti itu. Ya. Tindakan selanjutnya buat kemajuan DKI, ya banyak, melanjutkan yang sudah kita lakukan. Dari transportasi, bisa trotoar yang paling jelas. Jakarta itu trotoarnya hancur total. Tiap kali diperbaiki, dimainin, gali lagi, mainin lagi. Itu dihitung berapa panjang semua. 2.600 km. Jakarta Surabaya balik lagi tuh, pergi pulang. Itu trotoar tuh. Nah, kita butuh waktu, butuh dana untuk kerjakan. Kita sudah temukan teknologi yang sampai dibongkar pasang, termasuk ducting segala macam. Itu kita lakukan. Cara atasi konflik asal masyarakat sejahtera sederhana. Harus ada pemerintah, pejabat yang tidak memihak. Kamu nggak peduli dia mau siapa, pokoknya aturannya gini ya, begitu. Sama jangan terima suap. Artinya apa? Ya kalau pakai bahasa Islam gitu ya, ajaran Nabi. Kamu harus punya pejabat yang sidik, fatona, amanah, dan publik. Nah, kira-kira gitu. Kamu mesti jujur, cakap, mampu, dan tentu nggak berpihak, kira-kira gitu ya. Kamu terjemahan aku nggak gitu ngerti lah. Yang aku tahu cuma sidik, jujur. Fatona bukan di KPK. Karena yang di sini maksud saya itu ya. Nah, jadi syaratnya itu aja. Kalau kamu bisa pemimpin seperti itu, beres. Makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Adik-adik yang hebat-hebat, luar biasa pertanyaannya. Pak Ahok juga kami terima kasih. Selanjutnya dari ada tambahan, silakan. Masih ada waktu pertanyaan, silakan dari kakaknya boleh. Masih ada waktu, ya boleh. Kak Hasbullah. Ini kakak pendampingnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berdialog dengan Bapak Gubernur. Saya Hasbullah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi Pak Ahok ini kan sangat fenomenal. Bahkan kita itu sempat ketar-ketir, seakan-akan parpol itu tidak ada artinya kemarin. Dengan gerakan relawan teman Ahok. Menurut Bapak, saya juga kebetulan kan mahasiswa politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seberapa penting partai politik sebagai pilar demokrasi? Terima kasih. Ada lagi dibuka buat kakaknya, silakan kakak-kakak yang ingin bertanya, waktunya masih ada. Tadi adik-adiknya udah semua pertanyaannya bagus-bagus. Ada lagi kakak-kakaknya? Sudah? 1, 2, 3, sudah cukup ya.
Kalau adiknya tanya aja udah susah, baik kakaknya. Ada lagi mau tanya sekalian? Kakaknya ada lagi? Ya sekalian. Ini terakhir. Iya. Enggak ada lagi. lagi. Mau tanya? Nggak ada? Nah, bagus. Udah, oke. Kita jawabnya singkat. Saya mau tanya gini, rumah ini kalau tanpa pilar-pilar ini kita bongkar, roboh nggak? Saya tanya sederhana aja. Ini ada pilar nih. Berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau hari ini kita bongkar nih 12 pilar ini, roboh nggak ini kira-kira gedung? Mati nggak kita? Nah, sebegitu pentinglah partai politik dalam demokrasi. Tanpa partai politik mati kita seluruh rakyat. Kenapa? Kita bongkar Undang-Undang Dasar 45. Mana undang-undang? Pilar demokrasi adalah partai politik. Tapi bagaimana kalau terjadi partai politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sepenuhnya konstitusi? Disitulah diberi kesempatan secara undang-undang juga ada calon perorangan. Tapi bahwa di calon perorangan akan menghabiskan partai politik. Ini dengan harapan dengan adanya peluang seperti itu, rakyat bisa mulai melihat figur. Lalu kita balik ke sejarah politik kita. Semua partai politik itu membesar, itu karena partai politik atau figur? Figur. PNI besar karena ada Bung Karno. Golkar besar karena ada Soeharto. Demokrat besar karena ada Pak SBY. Ya kan? Nah ini yang kita harus lakukan. PDIP besar dulu karena ada Ibu Megawati. Nah, dijolimin terus naik. Nah artinya apa? Yang kita butuhkan adalah bagaimana parpol bisa melahirkan orang-orang yang baik. Harapan kita di mana sekarang? Di presiden. Karena parpol membuat undang-undang merevisi pun harus presiden dan parpol. Tapi presiden sendiri bisa membuat perpu. Nah kita harapkan bisa berhasil. Nanti partai politik dibiayai saja oleh negara. Ditaruh duitnya di Kemendagri. Pakai bunganya saja untuk mengoperasikan. Sehingga orang-orang yang tidak punya uang pun bisa jadi ketua umum partai. Nah kita ada harapan sekarang. Kan kita akan merevisi terus undang-undang. Pilpres dan DPR itu waktunya bareng 2019. Itu kita untung kita juga ada MK. Ketika kita merasakan ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dasar, kita harus melakukan uji material. Nah itu yang kita lakukan. Jadi secara kalau tanya lebih penting, jawabnya sederhana. 12 tiang ini kalau kita robohkan, nggak ada tiang ini, ambruk dan kita mati semua. Nah itu seberapa pentingnya parpol. Makanya juga begitu pentingnya anak-anak semua kalau ada panggilan untuk memperjuangkan mewujudkan keadilan sosial, masuklah ke partai politik. Tapi masuk ke dalam itu jangan jadi ikut-ikutan korup. Harus berani menyuarakan kebenaran. Partai politik yang nggak mau ikut menyuarakan kebenaran berhenti saja. Kamu juga kendaraan kok. Saya butuh parpol sebagai tiang. Kalau tiangnya nggak benar, ganti tiang dong. Kira-kira begitu kan? Nah, saya prinsip saya seperti itu. Saya kalau ikut parpol, dulu kenapa saya keluar lagi dari Gerindra? Kalau PIB saya keluar karena dia tidak mau menyuarakan waktu itu untuk orang terbaik dicalonkan di kepala daerah karena partai terlalu kecil. Saya masuk ke partai besar Golkar. Saya minta calon ke Jakarta nggak dikasih. Terus keluarin peraturan. Kalau anggota DPR RI yang mencalonkan diri jadi kepala daerah tanpa persetujuan DPP maka akan dipecat. Langsung saya bilang, pecat aja. Kok jolimin hak saya gitu loh. Masuk ke Gerindra karena mencalonkan saya. Lalu Gerindra keluarkan peraturan lagi nih. Semua orang kadernya harus mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPR, parlemen, DPRD. Ini apa-apaan? Orang parpol udah dikuasai dari orang-orang yang belum tentu berhasil membawa bangsa ini lebih baik. Kalau kepala daerah dipilih mereka, mati bisa diperesin. Bisa-bisa kasus UPS nggak berani bergerak saya. Langsung dipecat hari itu juga saya.
Tapi kalau dipilih langsung bisa nggak mereka pecat saya? Prosesnya panjang. Makanya saya langsung katakan, situasi politikus kita seperti hari ini, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, rusak semua anggaran pasti. Sekarang aja udah tarik menarik kok. Makanya saya kalau kamu ngotot begitu, saya keluar nggak sepaham. Nah, tapi bukan berarti saya anti parpol loh. Saya udah 3 kali masuk parpol. Sekarang freelance aja udah lah. Itu, terima kasih. Tadi Kak, saya simpulin sebentar ya. Tadi kan adik-adik ini juga berasal dari berbagai daerah. Tadi yang paling penting adalah kalau mau jadi pemimpin, yaitu jangan terima suap dan jangan memihak. Kalau adik-adik mau menanamkan toleransi di tempat nanti adik-adik kembali ke daerah dan adik-adik nanti juga toleransi, harus bisa mengasihi semua, harus bisa mengasihi sesama. Itu aja ya Pak. Dari kami ada sedikit tanda buat sertifikat, ada sedikit tanda dari Sabang Merauke untuk Pak Ahok. Lumayan kali ini, kaosnya pas. Dikasih Pak. Ini kita udah tahu. Nah di belakang ini Pak, slogannya Sabang Merauke Pak. Karena toleransi tidak bisa hanya diajarkan,